Bertus Renungan Harian Anak. Salam, selamat pagi. Salam habatus adik-adik semua. Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, pagi ini kembali kita akan sama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau kami pagi ini masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian firman-Mu. Tuhan, kami mau mempelajari firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan saja yang memimpin dan menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah sampai di kitab Amsal. Pagi ini kita akan baca dari Amsal pasal kedua ayat 1 sampai ayat ke-22. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 6. Nanti kalian semua mengulang kembali membaca keseluruhan ayatnya. Di sini dengan judul Faedah Mencari Hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, adik-adik di sini sang penulis mengungkapkan bagaimana faedah mencari hikmat. Tentunya hikmat di sini adalah hikmat, pengenalan dan takut akan Allah. Di sini ketika seseorang ingin mengenal Tuhan atau mengenal Allah, bagaimana cara-caranya? Tentunya ada yang harus dilakukan. Tentunya itu dilakukan dengan terus-menerus, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan. Seperti di sini dikatakan di ayat yang keempat, mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Tentunya harta terpendam adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ketika seseorang mencari yang sangat berharga, tentunya banyak hal yang harus dilakukan. Butuh waktu, butuh proses, butuh pengorbanan, dan tentunya dilakukan harus dengan intent, terus-menerus, dan dengan sungguh-sungguh. Dan di sini sumber hikmat adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang akan memberikan kepandaian, Tuhan Allah yang akan memberikan pengenalan tentang takut akan Tuhan dan tentunya akan memberikan pengetahuan. Banyak hal yang akan diperoleh jika seseorang mengejarnya, mencarinya setiap saat. Nah, di sini sang penulis mengungkapkan bagaimana harus mencari Tuhan Allah itu dengan kesungguhan hati, dengan ketekunan, dan dengan ketaatan. Nah, adik-adik, contoh yang sederhana, ketika kita di rumah, kita dididik oleh orang tua kita diajari dari kecil hingga besar nanti, orang tua tentunya ingin kita menjadi orang-orang yang mempunyai karakter yang baik, mempunyai sifat yang baik, dan tentunya itu dilatih. Itu harus terus diajarkan. Ketika kalian di sekolah minggu, kalian juga dididik, diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Bagaimana kalian harus bersikap seturut dengan perintah Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Tentunya banyak yang kalian pelajari, banyak yang guru-guru kalian ajarkan. Dan di sekolah juga bagaimana guru-guru kalian juga mengajarkan ilmu pengetahuan. Ketika kalian belum bisa membaca, belum bisa menulis, oleh guru kalian diajari sehingga kalian bisa membaca menulis. Dan tentunya sekarang banyak kemajuan ya, banyak peningkatan.
mungkin bukan hanya belajar menulis dan membaca saja, tetapi bisa tahu berhitung, bisa tahu banyak hal, pengetahuan umum, maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu tentunya dilakukan tidak cukup sekali saja, pasti butuh waktu, butuh step by step atau tingkatan demi tingkatan. Nah, bagaimana kalian bisa berhasil? Tentunya kalian harus rajin, harus mau berkorban, dalam arti kata kita mau sungguh-sungguh untuk belajar. Kalian di rumah, bagaimana kalian menjadi anak yang baik, yang bisa mengerti orang tua, kalian harus belajar memahami apa yang orang tua inginkan. Di sekolah minggu, di gereja, apa yang harus dilakukan. Kalian juga harus mempelajari firman Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa perintah Tuhan. Kalian harus melakukannya dengan taat dan setia. Tentunya dengan pimpinan Tuhan dan rajin membaca kitab suci dan rajin berdoa. Nah, adik-adik, yang kita lakukan adalah kita perlu kesetiaan, perlu ketaatan untuk mencari hikmat, untuk mencari kepandaian, untuk mencari takut akan Tuhan. Dan kalau kita rajin, kita taat, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita serahkan hidup kita menyerahkan seluruh kehidupan kita supaya kita mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa dipimpin Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, segala sesuatunya menghasilkan yang baik. Nah, adik-adik, kalau selama ini kita masih malas-malasan dalam membaca Alkitab, mengikuti habatus, dalam berdoa, yuk pagi ini kita sama-sama memohon ampun, kita kembali untuk rajin dan taat untuk mengejar takut akan Tuhan lewat setia dan taat membaca firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan bagaimana mencari hikmat, mencari takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan adalah seperti mengejar harta terpendam dan dilakukan dengan kesetiaan, dengan ketekunan. Ajar kami Tuhan untuk hidup senantiasa taat dan setia dalam kehidupan kami, supaya kami taat membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa. Dan hidup kami Tuhan, kami mau terus senantiasa dipimpin Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih malas-malasan. Pagi ini kami mau berubah, kami mau lebih taat dan lebih rajin mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan